Nusantara. Bagaimana setelah memperhatikan atau menyimak materi-materi kita? Baiklah Bapak Ibu, guru hebat Nusantara, kita akan coba mempraktekkan bagaimana cara menyusun judul dari adanya tema, kemudian ide, dan kita coba menyusun judulnya. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah merangkum sebenarnya permasalahan itu atau kita katakanlah sakitnya dalam pembelajaran itu atau kita singkat S-nya itu tidak jauh berbeda dari zaman dahulu, zaman sekarang. Bisa kita katakan hasil belajar, prestasi belajar, pemahaman terkait materi teori, kemampuan terkait keterampilan praktek, aktivitas, motivasi, minat, dan lain-lainnya. Kemudian bagaimana mengatasi masalah atau sakitnya tadi? Tentu kita berikan solusi atau istilahnya kita berikan obat. Obat terhadap penyakit apakah hasil belajar, prestasi belajar, pemahaman, kemampuan, dan lain-lain ini diantaranya bisa. Obat yang pertama bisa kita beri media pembelajaran, atau yang kedua alat peraga pendidikan, atau yang ketiga pendekatan, metode, strategi, teknik mengajar, model pembelajaran, atau Bapak Ibu guru BK bisa layanan konseling, layanan informasi, layanan karir, dan lain-lain. Ini secara umumnya. Kemudian kita juga sudah memberikan gambaran apa-apa saja yang kita ikuti dalam diklat-diklat di iGuru ID atau lain-lainnya dan terkait tren kekinian, itu bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita, baik berupa pendekatan, strategi, model pembelajaran. Atau bisa juga nanti kita terapkan solusi itu dalam bentuk media pembelajaran. Pada pembelajaran sebelumnya, pada teoritis kita ada mencontohkan ada metode storytelling, Bertolcing method, pembelajaran berbasis game, project based learning, problem based learning, discovery inquiry learning, atau flipped classroom. Ini yang termasuk kelompok pendekatan strategi model pembelajaran. Kemudian juga kelompok yang termasuk para video pembelajaran. Ini medianya tadi, media sosial, apakah nanti Instagram, TikTok, podcast, media Canva, atau Edpuzzle, atau Quizzes, Live Worksheet, semuanya ini bisa menjadi solusi mengatasi masalah pembelajaran kita. Atau katakanlah bisa menjadi obat dalam penyakit atau sakit yang ada di kelas kita. Baik Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kita masuk kepada mana trik mudah ide KTI judul. Itu membuat jadi judul KTI dari ide kita. Secara sederhana itu dalam pembelajaran itu kita ibaratkan aja satu pohon. Kita sama-sama mengetahui bahwa pohon itu ada mempunyai akar, ada mempunyai batang, daun, bunga, dan buah. Nanti kita kondisikan pohon itu ada bagian inputnya, ada itu akarnya, kemudian outputnya ada batang, daun, bunga, dan buah. Di mana untuk menghasilkan output yang ideal, maksudnya nanti buah yang bagus, daun yang hijau, itu kita harus melakukan perawatan dengan menyiram, mengemburkan tanah, atau memberi pupuk. Jadi output yang tidak sesuai dengan perawatan, tidak maksimal perawatannya, akan menyebabkan pohon berpenyakit atau tidak tumbuh normal. Bisa saja nanti batang kecil, daun layu, bunga kuncup, buah kecil. Kemudian kondisi output yang tidak normal atau berpenyakit atau bermasalah, inilah kita cari akar masalahnya. Kita cari sakitnya apa atau S-nya itu apa. Dan solusi mengobatnya adalah memberikan obat atau O. Kita pedomani rangkuman masalah penyakit atau solusi atau obat yang sesuai dengan variabel judul kita yang tadi ini, yang ada tabel ini, ya tabel penyakit dan tabel masalahnya.
Nah, baik, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Tadi diibaratkan, jadi kalau dalam pembelajaran itu kita ibaratkan saja, ibaratkan sebuah pohon. Pohon tadi ada bagian inputnya, ada akar. Akar ini perlu mendapat makanan dari pupuk dan perlu digamburkan tanahnya dan perlu disirami. Nah, dalam konteks pembelajaran, inputnya itu pada akarnya itu bisa saja nanti termasuk motivasi. Nah, motivasi kemudian bisa terkait minat. Nah, kemudian juga terkait tanah tadi itu adalah media, bisa saja media pembelajarannya terkait metode atau strategi atau model pembelajaran dan lain-lain. Itu inputnya, input dalam pembelajaran. Nah, dalam hal ini kalau kita paham itu input agar nanti outputnya berupa apa batangnya, berupa daunnya, berupa bunganya atau buahnya. Nah, kalau nanti eh, pohon bermasalah, nanti pohon berpenyakit, tentu saja bisa saja nanti batangnya kecil, buahnya kecil, daunnya layu, bunganya kuncup. Nah, ini kalau kita kaitkan atau kita identikan pembelajaran sama. Jadi kalau nanti eh, tidak sesuai inputnya, apakah motivasinya bermasalah, kurang, kemudian minatnya kurang, kemudian media yang tidak cocok, atau metode atau strategi mode pembelajaran yang tidak cocok atau lain-lainnya dalam proses inputnya. Nah, ini adalah dalam proses belajar mengajar. Nanti pada outputnya atau pada hasil belajarnya, mungkin batang ini bisa ibarat kreativitasnya. Nah, kemudian mungkin juga terkait hasil belajar itu mungkin katakanlah buah, nah, itu kita ibaratkan kemampuan prakteknya, katakanlah batang lagi, daunnya pemahaman teori atau katakanlah bunga itu disiplin, tanggung jawab dan kerjasama atau sikap. Artinya apa? Kalau nanti pada input, input itu terjadi pada akar, sumber dari akar, kurang perawatan, dalam hal ini kurang kurang pas pembelajaran yang kita lakukan, nanti pada outputnya tidak sesuai dengan kondisi yang kita harapkan, kondisi tidak ideal. Apakah nanti disiplin tanggung jawabnya rendah, kerjasama rendah, kemudian pemahaman teori rendah, atau kemampuan praktiknya rendah. Jadi kesimpulannya nanti di sini bahwa memang ada kaitan daripada input terhadap output. Dalam hal ini adalah kegiatan proses belajar mengajar kita dengan hasil belajar mengajar. Nah, jadi maksudnya di sini masalah-masalah berada akar masalah inilah nanti yang menyebabkan pembelajaran itu tidak ideal atau terjadinya penyimpangan dan itulah yang terjadinya masalah. Nah, jadi dalam hal ini kita lihat bahwa akar masalah pembelajaran itu adalah dari motivasi. Bisa saja dari minat, mungkin bisa saja dari media, mungkin saja dari metode, strategi, model pembelajaran. Itu kita pahamnya. Ini yang dikatakan nanti dalam membuat karya tulisnya akar masalahnya itu apa. Nah, jadi kesimpulan kita akar masalahnya itu tidak terlepas daripada motivasi, minat belajar, penggunaan media, penggunaan metode, strategi, model pembelajaran. Nah, kalau motivasi, minat belajar atau kemampuan awal itu berasal dari peserta didiknya. Nah, sedangkan media, metode, strategi, model pembelajaran dan lain-lainnya itu adalah berasal dari kita sebagai pendidik. Nah, jadi Bapak Ibu guru hebat Nusantara, inilah dasar kita dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah. Nah, jadi ini yang katakan tadi akar masalahnya itu. Nah, jadi akar masalahnya seperti apa? Nah, tadi kan ada apakah nanti motivasi, minat belajar, ataukah penggunaan metode, strategi, dan mungkin juga penggunaan media. Kalau kita sudah mendapatkan akar masalah, nanti kita carikan solusi tindakan atau ini adalah sakitnya sakit motivasi misalnya. Obatnya apa? Nah, mungkin kalau rendah saja penyakit bisa saja vitamin saja yang kita berikan atau bisa vitamin ditambah suntik atau dibawa ke rumah sakit atau memang dilakukan perawatan. Nah, inilah yang tadi apakah nanti dengan uh, media pembelajaran, ataukah dengan pendekatan, ataukah dengan strategi,
dan model pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kita ibaratkan saja pembelajaran kita itu kita ibaratkan nanti kalau tidak ideal atau terjadi penyimpangan berarti pembelajaran kita itu sakit, proses pembelajaran itu sakit. Nah, jadi akar masalahnya itu dari mana? Nah, itu tidak terlepas dari gambaran kita itu adalah dari akar masalah. Akar masalah bisa saja motivasi, minat, kemudian bisa disebabkan oleh metode, strategi, model pembelajaran, dan lain-lain. Nah, ini kita jadikan dasar kita nanti dalam menyusun judul. Nah, jadi ini kita terapkan. Kemudian perlu kita pahami dalam membuat judul itu ada hal-hal yang praktis. Apakah nanti judul makalah, artikel, atau best practice terkait dengan topik kita. Yang pertama, kalau kita menyusun judul untuk makalah bidang pembelajaran yang lengkap, ini harus mencerminkan isi, adanya masalah. Masalah itu kan sakitnya atau S-nya. Adanya solusi atau obatnya, adanya siswa atau pasien. Nah, jadi yang masalah sakit kita singkat dengan S, solusi atau obat kita singkat dengan O, dan siswa itu pasien kita singkat P. Nanti kriteria judul itu berupa pernyataan. Yang idealnya nanti jumlahnya adalah 14 sampai 20 kata. Kemudian kriteria judul yang selanjutnya harus menarik. Kemudian tidak bombastis. Bombastis itu istilahnya semacam khayalan saja. Nah, angan-angan aja itu. Nah, ini kalau untuk karya tulis ilmiah tidak memenuhi kriteria seperti itu. Tapi mungkin untuk cerpen atau karya-karya fiktif lain mungkin bisa kita gunakan judul yang bombastis. Kemudian yang keenam, untuk kriteria judul yang perlu kita perhatikan, apakah nanti artikel dan best practice itu berdasarkan yang kami dapatkan, itu boleh hanya 2 parabel saja. Apakah nanti obatnya saja, atau pasiennya saja, atau obatnya saja, dan penyakitnya. Dan boleh juga nanti menggunakan singkatan atau istilah baru. Nah, ini kita pahami dulu, kita simak dulu. Nah, nanti setelah kita melakukan praktek akan ketemu. Nah, baik Bapak Ibu Guru Nusantara, kami sudah membagikan kepada kita semua bonus-bonus baik berupa karya tulis ilmiah finalis itu, kemudian juga kami berikan proceeding itu, dan di sana bisa kita melihat contoh-contoh judul. Dari contoh-contoh itu kita bisa mempelajari bahwa mereka yang sudah berhasil mengikuti lomba-lomba itu adalah melakukan inovasi-inovasi. Nah, jadi yang pertama sekali itu kalau yang harus kita perhatikan kalau untuk kita membuat judul karya tulis ilmiah untuk mengikuti lomba, perhatikan tema lomba. Nanti selaraskan judul dengan tema lomba kita dan inovasi media kita. Apakah nanti bisa kita yang sekarang lagi tren itu berbasis Android atau HP? Nah, kita lihat salah satu contohnya yang paling baru itu pada apresiasi Hari Guru Nasional 77 tahun 2022 ada tentang tema model pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi ini temanya adalah model pembelajaran berdiferensiasi. Berarti kalau tema lomba seperti ini, judul kita juga harus terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini pada bonus kita sudah kami lihatkan itu contoh daripada naskahnya. Nah, judulnya adalah meningkatkan keterlibatan peserta didik dengan dalam pembelajaran bahasa Inggris melalui proses pembelajaran berdiferensiasi. Ini temanya tadi berdiferensiasi. Ini ada di sini judulnya dijelaskan berdiferensiasi dengan menggunakan learning menu. Jadi learning menu ini yang nantinya menggunakan berbasis Android atau handphone. Kemudian yang kedua, itu contoh karya finalis juga, karya finalis HGN 77 tahun 2022 itu judulnya adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ini temanya tadi pembelajaran berdiferensiasi. Pada judul kita memang harus ada kita terapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini menggunakan Simurelai dan Trainer. Jadi di sini Simurelai ini juga semacam aplikasi juga menggunakan ponsel atau Android. Nah, kemudian medianya media trainer pada mata pelajaran instalasi motor dan listrik. Nah, jadi yang pertama tadi kita selaraskan
tema lomba dengan inovasi-inovasi kita. Kalau temanya tadi adalah pembelajaran berdiferensiasi, maka judul kita juga harus terkait pembelajaran berdiferensiasi, ditambahkan lagi dengan inovasi kita terkait yang lain. Kemudian kita lihat juga untuk trik KTI judul lomba itu gunakan singkatan menarik. Nah, memang tadi dibolehkan kita menyusun best practice atau artikel menggunakan judul menarik. Nah, ini yang biasanya yang sering membawa kita kepada finalis kami sendiri juga sering menggunakan strategi ini. Nah, jadi contoh-contoh yang lainnya ini pada proceeding itu banyak. Salah satunya yang kita kemukakan ini judul yang singkatan itu adalah penerapan strategi capotan. Nah, ini capotan ini kan singkatan. Nah, boleh dibuat dalam kurungnya ini capotan itu cari kata, potret, dan analisis. Nah, dalam pembelajaran kata baku bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Bawang. Nah, ini yang tadi dikatakan membuat judul, boleh juga nanti kita tambahkan pasiennya. Pasiennya di sini adalah SMA Negeri 1 Bawang. Nah, mungkin di sini adalah kalau kita gambarkan ini istilahnya obatnya adalah penerapan strategi cepotan dalam pembelajaran ini kata baku bahasa Indonesia. Kemudian salah satu contoh judul yang lain bisa saja nanti trik judul itu kita kaitkan dengan pembelajaran berbasis permainan. Jadi bagaimana permainan ini kita terapkan dalam pembelajaran. Nah, ini contoh judulnya adalah strategi pembelajaran permainan kartu domino logaritma. Dalam memahami materi ritma. Jadi selain contoh yang ini juga ada contoh yang terkait penggunaan game atau permainan penggunaan kartu game sebagai upaya meningkatkan berpikir kritis siswa SMP N1 Singaraja. Nah, ini materi lengkapnya ada pada proceeding yang telah kami berikan. Yang 3 contoh ini adalah proceeding finalis Olimpiade Guru Nasional pada tahun 2017. Nah, jadi trik judul yang seperti inilah yang perlu kita terapkan. Kemudian trik judul untuk mengikuti lomba, kita bisa saja menggabungkan dua model pembelajaran. Atau kita gunakan model pembelajaran berbasis media atau berbasis permainan. Nah, kita lihat di sini penerapan model pembelajaran START. START ini kan umum, digabungkan dengan media, berbantuan media permainan semai untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. Nah, kemudian bisa saja nanti tadi katakan model pembelajaran. Nah, ini model jigsaw berbantu estafet bisik. Nah, ini dalam menentukan letak provinsi pada peta Indonesia. Nah, kemudian juga model pembelajaran digabungkan dengan multimedia interaktif. Ini pembelajaran discovery learning menggunakan multimedia interaktif. Nah, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, untuk mengikuti lomba-lomba atau membuat judul-judul itu banyak sekali inovasi-inovasi yang kita lakukan. Nah, jadi bisa saja dengan model pembelajaran, bisa saja dengan media. Nah, ini kami contohkan ada 5. Nah, baik, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Nah, sekarang kita masuk pada prakteknya. Jadi pada grup diskusi kami sudah memberikan tempat-tempat itu bisa template, ada juga itu sebenarnya itu adalah formatnya. Nah, atau bisa saja kita template itu kita buatkan saja kita ini tempat berlatih. Nah, jadi sebenarnya adalah formatnya. Pada lembaran template kita, lembaran praktek menulis makalah kita, itu yang pertama sekali kita harus melakukan identifikasi masalah dan alternatif pemecahnya. Nah, tadi yang kita lihat, kita gambarkan pada awalnya akar masalahnya. Akar masalahnya itu apa? Akar masalah itu atau bisa dikatakan sakitnya. Nah, mungkin salah satunya adalah kemampuan. Nah, dalam hal ini kami contohkan itu adalah masalahnya atau sakitnya adalah kemampuan berpikir kreatif. Nah, jadi peserta didik ini kurang bisa berpikir, kurang mampu berpikir kreatif. Kemudian apa solusi yang kita berikan? Yang lagi ngetren kan sekarang media TikTok. Nah, kemudian
boleh juga kita tambahkan ini, kita jelaskan itu pada mata pelajaran. Nah, ini contohnya ada mata pelajaran simulasi digital. Nah, kemudian pasiennya itu adalah kelas berapa, di mana sekolahnya. Nah, ini contohnya ada kelas 10 TAP SMA, SMK N2 Solo. Nah, jadi pada template yang telah diberikan ini kelompok-kelompoknya, ada kelompok pokok persoalan atau masalah sakit, kemudian ada alternatif pemecahan obat atau O, sakit tadi S, kemudian ada mapelnya M, kemudian ada pasiennya, kelas pada satuan pendidikan, kita sekat P. Jadi nanti silakan kalau pada format yang kosong, Bapak Ibu isikan kira-kira sakitnya apa ya, di kelas Bapak Ibu itu apa permasalahan sakitnya, kita isikan. Kemudian kira-kira apa solusi yang atau obat yang Bapak Ibu berikan. Kemudian boleh ditambahkan mata pelajarannya dan kita jelaskan pasiennya kelas berapa di sekolah mana. Berdasarkan identifikasi ini, nah ini akan mudah kita. Ini kan sudah ada kolom-kolomnya ini 1, 2, 3, 4. Artinya nanti topiknya tidak terlepas dari identifikasi kita. Nah, jadi topiknya bisa saja kita mulai media TikTok untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, pembelajaran simulasi digital di kelas 10 TAP SMK Indah Solo. Ini secara umum tadi dikatakan pada pembelajaran teori kita bahwa kalau sudah kita mendapatkan istilahnya di mana itu masalahnya, akar masalahnya atau sakitnya, kemudian apa solusi kita, apa obatnya, apa atau O-nya. Ini sudah bisa kita menyusun ke topik. Dan topik ini bisa saja nanti menjadi judul dan atau bisa saja nanti kita rubah. Nah, dengan kondisi yang pertama ini tentu masalahnya apa? Dalam karya tulis ilmiah kita, apakah nanti kita membuat best practice, apakah kita membuat makalah, masalahnya tentu saja bagaimanakah. Jadi kalau ini topiknya adalah media TikTok ini, bagaimanakah penggunaan media TikTok untuk istilahnya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pembelajaran simulasi digital kelas 10 TAP SMK Indah Solo. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan nanti apa sakitnya, apa obatnya, apa pasiennya, gantikan aja ini. Nah, istilahnya modifikasi aja ini atau istilahnya ATM kan amati, tiru dan modifikasi. Kemudian kalau identifikasi masalah dan alternatif pemecahan masalah sudah ada, kita langsung praktek menyusun judul. Nah, tadi dikatakan bahwa ya, itu mencerminkan isi, ada pokok persoalan pemecahan masalah pada satuan pendidikan. Itu konteks untuk pembuatan makalah secara umum. Nah, kemudian berupa pernyataan. Idealnya adalah 14 sampai 20 kata. Kemudian menarik, tidak bombastis. Nah, ini ABCDE. Nah, kami menuliskan di sini secara sederhana, ini berdasarkan juga pengalaman-pengalaman kami mengikuti lomba karya tulis ilmiah tahun 2008 sampai 2018, adalah kurang 10 tahun itu. Sebenarnya judul-judul itu tidak jauh berbeda. Nah, yang paling umum itu penerapan O. Obat tadi apa? Nah, penerapan O. Untuk meningkatkan apa? Sakitnya apa? Nah, pembelajaran M-nya, pembelajaran apa? Tadi M-nya mana? Ini P, ini pasiennya apa? Atau pola yang kedua itu penggunaan O, obatnya apa? Untuk meningkatkan S, sakitnya apa? Pembelajaran M, mata pelajarannya apa? Di P-nya itu pasiennya apa? Nah, kemudian pola yang ketiga itu meningkatkan S, S-nya tadi apa? Kemudian untuk menerapkan O, O-nya itu apa? Nah, pada pembelajaran M, M-nya apa? Di P. Nah, yang keempat itu ada optimalisasi O untuk meningkatkan S pembelajaran MDP. Ini artinya apa? Dari kolom-kolom tadi yang sudah ada S-nya, yang sudah ada O-nya, yang sudah ada M-nya, dan sudah ada P-nya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, penerapan O. O-nya itu adalah media TikTok. Untuk meningkatkan S, S-nya apa? S-nya adalah kemampuan berpikir kreatif. Kemudian pembelajaran M, M-nya itu apa? Simulasi digital. Kemudian di P, P-nya itu ada pasiennya adalah kelas 10 TAP SMK Indo Solo. Begitu juga nanti pada pola kedua, silahkan kita masukkan O-nya apa, S-nya apa, M-nya apa, di P-nya apa, dan seterusnya.
Nah, begitu juga nanti kalau untuk alternatif judul atau artikel juga demikian. Nah, yang sederhana saja, tadi sudah dikatakan boleh obatnya saja, kemudian kemudian istilahnya penyakitnya apa, mungkin ditambahkan pembelajarannya. Atau bisa saja nanti meningkatkan apa nanti penyakitnya, sakitnya, kemudian pembelajarannya dengan obat apa. Nah, jadi masukkanlah O-nya. O-nya tadi adalah media TikTok, kemudian untuk meningkatkan S-nya tadi adalah kemampuan berpikir kreatif, kemudian pembelajaran M-nya itu adalah simulasi digital. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, yang warna-warna merah ini OSMP, nah OSM, OSMO itu pada rangkuman kita ini. Nah, ini harus kita perhatikan. Kalau ini sudah terangkum, tinggal memasukkan kepada alternatif judul. Nah, apakah nanti makalah atau judul alternatif artikel atau best practice. Nah, bagaimana Bapak Ibu Guru Hebat? Sangat mudah sekali membuat judul. Apakah judul makalah, apakah judul artikel, best practice, tinggal menerapkan pola-pola yang seperti ini. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita cobakan satu. Nah, jadi tadi dari contoh dari identifikasi kita yang tadi ini contohnya. Nah, ini kita simpulkan. Nah, jadi sebenarnya pada identifikasi kita itu diketahui S-nya adalah kemampuan berpikir kreatif. Kemudian O-nya adalah media TikTok. Kemudian M-nya adalah simulasi digital. Kemudian P-nya adalah kelas 10 TAP SMK Indonesia Solo. Nah, dengan pola yang 4 ini kalau kita buatkan, ini kira-kira judulnya adalah penerapan media TikTok untuk ini meningkatkannya terlupa ya. Nah, ini untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pembelajaran simulasi digital kelas 10 TAP SMK 2 Solo. Jadi yang ini harus kita saling lengkap. Nah, ini. Kemudian untuk yang keduanya penggunaan media TikTok untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pembelajaran simulasi digital di kelas 10 TAP SMK 2 Solo. Bedanya ini kan penerapan, ada penggunaannya. Nah, kemudian ketiga itu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dengan menerapkan media TikTok atau bisa saja nanti dengan menggunakan media TikTok pada pembelajaran simulasi digital kelas 10 TAP SMK Industri. Atau yang keempat itu adalah optimalisasi media TikTok untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pembelajaran simulasi digital kelas 10 TAP SMK Industri. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah menerapkan alternatif judul seperti ini, ada baiknya kita konsultasikan kepada kawan-kawan kita guru bahasa Indonesia. Mungkin ada yang kurang tepat. Nah, jadi ini polanya sudah ada polanya, tinggal kita memperbaiki saja lagi yang kurang tepat. Apakah nanti kata sambungnya atau lain-lainnya. Nah, jadi yang jelas kita sudah mendapatkan dengan mudah pola judul dari makalah atau pola judul artikel best practice kita. Nah, jadi dengan kondisi yang sama seperti penjelasan sebelumnya untuk alternatif judul atau artikel atau best practice, nah itu tidak harus lengkap, bisa saja nanti media TikTok untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pembelajaran simulasi digital. Yang pastinya tidak usah. Nah, atau bisa saja nanti meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pembelajaran simulasi digital dengan media TikTok. Memang kalau kita lihat tuh banyak sekarang judul-judul yang dimulai dengan meningkatkan. Tapi kalau kita buat medianya ini juga tidak terlalu masalah. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, demikian gambaran ringkasnya. Silahkan kita berlatih dengan template yang sudah kami berikan di grup Telegram kita. Dan jangan lupa ya, membaca lagi referensi-referensi atau contoh-contoh sesuai dengan bonus-bonus yang telah kami berikan. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlatih.